Sekali lagi, vonis itu adalah kewenangan dari hakim. Jadi aku sendiri sebagai korban, aku mempercayakan kepada negara dalam hal ini. Karena kan aku sudah diwakilkan oleh negara. Oke, Mbak Vena kemarin kan sudah ada putusan ya untuk Mas Ferry sendiri di Surabaya. Nah, kan putusan itu vonisnya setahun. Nah, gimana tuh Mbak tanggapan? Iya, yang pasti kalau aku sih tetap kembalikan kepada JPU ya, karena kan jaksa penuntut umum yang jadi pengacara aku gitu kan. Jadi kalau mereka kemarin kalau nggak salah menyatakan akan pikir-pikir dulu, karena dari pengacaranya Ferry juga akan pikir-pikir dulu dalam waktu 7 hari. Jadi ya aku kembalikan kepada JPU yang terbaiknya gimana. Tapi jika ngelihat dari tuntutan sebelumnya, terus dan hasil putusannya, puas nggak sih dengan apa yang diperjuangkan sama Mbak Vena selama ini? Sebetulnya kalau kasus KDRT ini bukan masalah puas dan gak puas ya, karena aku justru memaknai proses hukumnya sendiri. Karena sekali lagi aku sebagai korban KDRT, aku pingin kasus aku ini menjadi pembelajaran kita semua, khususnya kaum perempuan ya, di Indonesia lah pada khususnya, bahwa kalau kita speak up itu kita mau nggak mau jadi melek hukum. Dan proses persidangannya sendiri kan sudah bisa dilihat ya, bagaimana dari saksi fakta, saksi ahli, kemudian ada saksi dari pihak Ferry, ada juga saksi dari pihak aku, kesaksian aku sebagai korban. Proses hukum itu aku maknai betul bahwa menjadi orang yang berani speak up tentang KDRT itu mental sih. Jadi kalau soal vonisnya berapa, sekali lagi vonis itu adalah kewenangan dari hakim. Jadi aku sendiri sebagai korban, aku mempercayakan kepada negara dalam hal ini. Karena kan aku sudah diwakilkan oleh negara. Jadi buat aku, yang paling penting setelah vonis, aku tinggal fokus masalah cerai. Kan semua harus ada ujungnya. Karena proses hukum itu adalah pembelajaran buat kita semua bahwa di Indonesia ini ada undang-undang KDRT. Tapi kadang-kadang sosialisasinya kalau kita tidak mengalami sendiri, tentunya kita mungkin nggak mau tahu, atau mungkin kita nggak mau melek hukum sebagai perempuan. Tapi justru ini menjadi stepping stone buat aku, bahwa kasus aku ini insya Allah bisa jadi pembelajaran hukum buat kita semua, khususnya bagi korban KDRT. Pasti banyak sekali yang nggak berani speak up, karena kalau speak up itu seperti aku bilang, mental kita diuji, kesabaran kita diuji. Karena begitu berani speak up, pasti ada pembalikan fakta, yaitu saya clean victim dari pihak pelaku. Belum lagi saya war di media, kalau kita public figure. Bisa nggak kita punya mental yang kuat untuk terus fokus kepada kasus KDRT? Dan alhamdulillah ini bulan kelima saya fight untuk keadilan saya, akhirnya di ujung vonis. Jadi kalau saya ditanya puas nggak puas, karena saya tuh bukan orang yang istilahnya nggak ada angin, nggak ada hujan, mempolisikan suami. Semua itu proses hukum di mana pelaku sendiri sampai sekarang kan masih tidak mengakui. Itu juga hak dia, tapi hak saya juga sebagai korban, saya terus untuk mencari keadilan karena ini negara hukum. Jadi jawabannya bukan sesimpel antara puas dan enggak, tapi proses hukum ini membuka mata hati kita, membuka mata kita tentang bagaimana proses hukum berjalan tentang kasus KDRT. Karena nggak banyak kasus KDRT orang berani konsisten untuk memperjuangkan. Tapi Mbak, ini kan dengan vonis setahun ini kan bisa terbilang cukup ringan dari tuntutan. Untuk orang yang speak up, jika melihat vonis yang diperjuangkan itu ringan, tentu mereka juga kayak ya hanya seperti itu. Makanya ketika aku tanya, timpal nggak sih kalau mungkin dari Mbak Vena sendiri yang sudah speak up dan dengan hukuman yang diterima itu seperti itu? Jadi undang-undang KDRT itu ada pasal 44 ayat 1, ada ayat 2, ayat 3, ayat 4, ada juga pasal 45 tentang psikis ya. Jadi kalau saya di sini sebagai korban, saya hanya terus berupaya semaksimal mungkin supaya ada vonis yang setimpal dengan perbuatan. Tapi memang ada beberapa persepsi. Contoh di pasal 44 ayat 1, pidana berat. Di situ disebutkan ancaman hukumannya 5 tahun kalau korban itu cacat, tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari, atau meninggal. Yang mungkin insya Allah kalau aku nanti diberi kesempatan ya,
untuk bisa masuk ke dalam legislatif katanya. Insya Allah mungkin aku akan pengen mengkritisi ini, bahwa apa iya korban harus nunggu cacat dulu, harus nunggu meninggal dulu, kalau udah meninggal tuh siapa yang mengungkap, karena KDRT itu adalah ruang privasi. Tapi untungnya di pasal 55 Undang-Undang KDRT menyebutkan bagaimana kita membuktikan KDRT itu terjadi. Ada dua, saksi. Saksi itu siapa? Ya korban itu sendiri. Yang kedua ada visum. Alhamdulillah saya sudah memenuhi kedua syarat itu. Akhirnya terjadi vonis kan. Jadi persepsi tentang pasal 44 ayat 1 tentang pidana berat, yaitu PR kita semua. Karena sebenarnya ada undang-undang yang terbaru adalah kekerasan seksual. Di situ disebutkan, yang disebut dengan kekerasan seksual itu apa sih definisinya? Ada tuh, ada berapa tuh. Jadi jelas, jadi nggak multitafsir. Jadi mudah-mudahan kalaupun saya nggak di legislatif, saya termasuk survivor, insya Allah ke depannya pembelajaran hidup saya ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang saat ini mengalami KDRT, tapi bingung SOP-nya seperti apa sih. Kalau kita mau melaporkan, kemudian kita mau berjuang lewat jalur hukum, atau mungkin bagi perempuan di luar sana yang nggak punya uang, buta huruf, nggak ngerti mau kemana, takutnya menjadi bola liar ya. Kan banyak tuh korban KDRT yang dituntut balik. Karena mungkin susah membuktikan, karena mungkin salah tahapan. Mungkin karena dia curhat dulu ke media atau curhat kemana, akhirnya dituntut balik pencemaran nama baik. Ya memang hal-hal ini terjadi pasti sesuatu hikmah kan. Jadi saya memaknainya, oke, insya Allah ke depannya mau saya di legislatif atau tidak, saya pengen banget mensosialisasikan, yang paling penting adalah speak up dulu deh. Karena terjadi speak up, mau nggak mau kita sebagai korban kita melek politik. Kalau udah melek politik kita menjadi kritisi buat permasalahan kita sendiri. Dan kita bisa bersuara. Jadi memang ini nggak mudah mas. Jadi kalau kita bicara puas atau nggak puas, ini adalah proses hukum juga di Indonesia, mensosialisasikan bahwa KDRT itu adalah bukan aib. Itu dulu, mengubah paradigma orang, khususnya korban dan keluarga, bahwa kalau kita speak up, bukan kita membuka aib seseorang, which is itu suami kita misalkan. Karena KDRT itu ada 4 ya, KDRT fisik, KDRT psikis, KDRT seksual, dan juga penelantaran ekonomi. Apa yang saya alami itu nggak mudah, tapi yang saya yakini selama kita benar, meskipun kita perempuan, kita harus terus berani untuk bicara kebenaran. Itu sih.